Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampes. Ampes. Terima kasih waktunya Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hanya untuk memperjelas saja mungkin dari yang paparan Pak Agung tadi. Jadi intinya ketika pengerjaan kita ikuti mungkin prosedur yang ada di LMS Sistem Praja gitu ya Pak ya. Jadi untuk waktu tidak terikat ya, misalkan mungkin saja bisa jadi seminggu beres mungkin gitu ya kalau kita terus mengerjakan mungkin seperti itu ya Pak. Yes. Ah, iya. Oke. Lancat ya.
Terima kasih informasinya Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, Bapak punten bade tumaros dupi teknisna dinten Senin anu kaping 30 teh kumaha? Lalu kalarasan abdi teh kaping 30 teh pembukaan MOCOD, Pak. Tah nyuhunkeun pembolonganna udah kumaha gitu, Pak. Tur nuhun, Pak. Waalaikum. Hatur nuhun, Bapak. Tentunya persibas saja ya, Pak ya. Hatur nuhun. Ya, Pak Agung, tadi mengulas mengenai upload tugas. Itu kalau kita misalnya salah mengupload atau salah memasukkan file, itu kan hanya satu kali batasnya, Pak ya? Itu masih bisa di ini nggak Pak kalau salah upload seperti itu? Tugas kita upload. Satu lagi Pak Agung, mengenai setelah kita makan pretest kan itu ada modul tambahan ya Pak, mengenai anti korupsi. Dan di anti korupsi itu ada tugas yang mengharuskan kita untuk membuat kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya seperti apa? Apa kita tentukan sendiri atau gimana Pak?
Siap, makasih Pak Agung. Ya Pak, punten izin bertanya. Nah, saya mau bertanya tentang tugas ya Pak. Kan di sini tuh tugas apakah validasi atau enggak. Nah, validasinya tuh langsung sama Bapak, divalidasinya langsung sama Bapak. Nah, kalau kira-kira waktu rentang validasinya itu berapa hari gitu Pak? Ya, jadi nanti Terima kasih Pak. setiap tugas yang Bapak Ibu upload di LMS-nya itu pasti akan masuk ke lembar monitoring gitu ya. Jadi akan muncul linknya. Jadi akan masuk ke saya sebagai pendamping itu nanti ada validasi juga betul. Nanti ada penilaian yang tadi disampaikan bahwa setiap tugas Bapak Ibu yang diupload di LMS baik itu yang modul 11 sampai 14 ataupun modul tambahan itu pasti akan masuk di monitoring saya. Nah, nanti akan saya validasi juga termasuk melakukan penilaian seperti itu. Nah, jadi saya akan pantau dari waktu ke waktu. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu misalkan belum mengerjakan, tapi nanti saya akan pantaunya sesuai jadwal yang tadi sudah disampaikan, nggak apa-apa. Kalaupun misalkan masih belum, nggak jadi masalah. Kalau misalkan lebih cepat juga nggak jadi masalah, tapi nanti akan selalu saya ingatkan, misalkan ini modul yang anti korupsi ini belum, yang ini silakan diinikan gitu. Jadi tugas saya hanya mengingatkan Bapak Ibu bagi yang belum gitu Bu. Jadi betul nanti tugas-tugas yang sudah diupload di LMS Bapak Ibu itu akan ada validasi, akan langsung dilakukan penilaian. Nah, kalau misalkan tadi yang disampaikan Pak Iwan, ternyata ada kesalahan, Ibu, Bapak langsung saja nanti dilaporkan. Nanti saya akan laporan juga ke tim IT-nya supaya nanti dibukakan lagi untuk ke ininya, upload tugas Bapak Ibu yang baru seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Bu Indah silakan. Izin Bapak, jadi kesimpulannya mah hampir sama dengan tugas MOC ya Pak ya, dikerjakan secara mandiri asal tepat waktu gitu sesuai dengan deadline yang sudah ada. Seperti itu ya Pak ya? Iya Bu, jadi karena MOC dari BPSDM juga, Sista Praja juga sama dari BPSDM juga. Nah, ini yang memang polanya sama sebetulnya gitu. Jadi Bapak Ibu yang sudah berpengalaman di MOC sebetulnya sudah kebayang gitu ya, atau yang kemarin ikut ASN berakhlak dari Sista Praja juga, ya sebetulnya polanya sama kayak gitu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi di situ pasti akan ada modul yang perlu dipelajari, kemudian ada LK tugas yang harus dikerjakan dan nanti diupload. Polanya itu sama seperti itu. Jadi Bapak Ibu dituntut untuk belajar dan mengerjakan tugasnya itu secara mandiri. Jadi tugas saya mah hanya nanti mengingatkan Bapak Ibu bagi yang belum dan juga nanti akan ada validasi dan penilaian di setiap tugas yang Bapak Ibu upload seperti itu. Mohon siap Bapak, hatur nuhun penjelasannya. Iya, sami-sami Bu. Pak Imar Ismail, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kemarin baca-baca itu ada di Modo itu ada yang harus yang RPP kalau nggak salah itu ada harus diupload dengan link YouTube itu video kita bikin video ngajarnya atau bagaimana Pak? Yang RPP Pak. Uh, Ya, nanti dibaca dulu itu yang harus dilakukannya apa gitu. Biasanya nanti tuh ada keterangannya di situ gitu. Jadi diminta untuk direkam dan lain sebagainya. Kalau misalkan direkam berarti harus diupload di YouTube linknya yang nanti dikumpulkan seperti itu. Tapi saya juga belum lihat secara rinci. Nanti Bapak Ibu mohon dilihat dulu penugasannya. Apakah memang harus mengajarnya direkamkan atau seperti apa. Nanti kalau udah masuk situ saya akan lihat juga seperti apa penugasannya. Nah, nanti kalau misalkan dimasukkan ke YouTube, berarti yang dikumpulkan di LMS-nya, link YouTube-nya saja yang dimasukkan ke penugasan Bapak Ibu seperti itu. oh iya, terima kasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu yang lainnya dipersilakan. Sudah jelas ya. Mungkin tinggal pruna gitu ya, tinggal diparengkeun istilahnya Kali mah. coba, Pak. Iya, Bismillah, Pak. bismillah. Jadi memang saya juga Coba yakin dengan Bapak Ibu di sekolah sudah disibukkan dengan segala aktivitasnya, ditambah juga dengan kegiatan-kegiatan lain. Mungkin ada yang sedang PPG, piloting gitu ya, ada yang sedang akan MOC dan lain sebagainya. Wah, ini tambah banyak kegiatan lagi gitu ya. Tapi ya memang yang perlu kita lakukan adalah Bapak Ibu, kalau saya selalu bilang ke teman-teman itu, ketika ada satu kegiatan itu jangan sampai menyediakan waktu sisa gitu. Tapi ada sewaktu itu kita diinikan, dialokasikan waktunya. Jadi misalkan untuk PGP Jawa Barat ini terserah Bapak Ibu seperti apa, tapi kita ada alokasi khusus untuk mengerjakan PGP Jabar ini. Ini mah tergantung dari Bapak Ibu. Misal, saya sehari misalkan 1 jam cukup, misalkan atau nanti ketika sedang kosong digeder, mangga. Nah itu dipersilakan ke Bapak Ibu untuk teknisnya, jangan sampai gitu ya. Yang tidak diharapkan itu Bapak Ibu di akhir-akhir ketika menjelang mau berakhir Bapak Ibu masih disibukkan dengan waduh ini modul 1.1 juga belum, 1.2 juga belum. Nah, itu jangan sampai kejadian seperti itu. Saya percaya dengan Bapak Ibu pengaturan waktunya sudah sangat luar biasa di tengah kesibukan yang banyak juga. Insya Allah bisa gitu ya. Kemudian yang terakhirnya Bapak Ibu, kalau ada permasalahan, kalau ada yang mungkin nanti di tengah perjalanan Sisa Praja ada terkendala apapun gitu ya, silakan dikoordinasikan mau di grup langsung ataupun di Japri juga tidak masalah. Kalau di grup itu enaknya adalah mungkin ada teman kita yang punya permasalahan yang sama gitu. Jadi jawabnya juga bisa sekalian seperti itu ataupun kebalikannya gitu. Jadi ketika ada Bapak Ibu atau teman-teman yang terkendala, Bapak Ibu punya pengalaman yang sama dan punya solusinya, Bapak Ibu bisa jawab. Sama halnya kayak hal-hal yang kecil kayak tadi gitu ya. Ini enrollment key-nya apa gitu kan Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman bisa langsung ini nih gitu nah gitu. Jadi saya harapkan gitu di grup WA ini bisa lebih aktif lagi. Nanti Bapak Ibu bisa saling bantu rekan-rekan yang lain gitu. Kalau misalkan bisa bantu jawab, silakan dijawab, dipersilakan. Karena mungkin juga saya tidak bisa standby full time di situ, jadi boleh untuk saling bantu. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Masih ada waktu? Udah siap-siap mau weekend ya, Bapak Ibu ya? Pak Weekendnya Jajan. sama laptop, Pak. Iya, jadi laptop teh jadi teman hidupnya, Pak. Aduh, Besti, Pak, besti. besti. Ada lagi Bapak Ibu? terakhir Pak. Kumaha Pak Jajan? Kamana wae Pak Jajan teh? Sehat Pak, sehat. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan hari ini, kita akan cukupkan untuk sesi pendampingan di awal PGP Jawa Barat Modul 1 sesi 3 ini. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa mandiri untuk melakukan pembelajaran di Sistem Praja di LMS-nya, kemudian juga untuk tugas-tugasnya dipersilakan untuk dikerjakan. Yang tadi ya untuk teknis itu untuk penugasan Bapak Ibu apakah harus saya sendirian? Tidak ya gitu. Jadi Bapak Ibu mau di grup ini untuk melakukan kolaborasi kerjasama mangga. Kalau mau dari satu sekolah yang sama juga dipersilakan. Teknis mah mangga Bapak Ibu. Cuman saya nitip satu lagi bahwa di sekolah kita teh memang ada guru yang sepuh yang memang harus mengikuti PGP Jawa Barat ini mau tidak mau katanya kan harus mau. Jadi mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk mengajak mereka, membantu mereka supaya tidak ketinggalan juga. Itu saya Bapak Ibu.
Itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Nanti untuk yang tidak hadir hari ini, Bapak Ibu boleh sampaikan kembali informasi yang sudah disampaikan hari ini. Insya Allah juga ini akan rekamannya saya upload di YouTube. Jadi teman-teman yang tidak hadir itu bisa untuk menontonnya. Karena yang tadi disampaikan di awal bahwa pertemuan ini juga menjadi penilaian, itu sayang sayang sekali gitu ya bagi yang memang tidak bisa hadir dan ya tidak masalah karena kalau ada kegiatan ya mau gimana lagi gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih untuk luangkan waktunya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kita akhiri.